Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesenangan ya, kebahagiaan. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Abdul Halim dari Universitas Syekh Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, program studi atau jurusan Bisnis Digital. Di sini saya mendapatkan sebuah tugas yaitu untuk presentasi video. Nah, pada kesempatan kali ini presentasi yang akan saya sampaikan, pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemrograman mobil, pemrograman mobile. Nah, langsung saja teman-teman, di sini ada definisi dari pemrograman mobile. Apa itu pemrograman mobile? Nah, di sini adalah proses pengembangan perangkat lunak yang ditujukan untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan wearable device. Nah, jadi proses pengembangan perangkat lunak yang ditujukan untuk dijalankan pada perangkat mobile. Nah, itu adalah definisi daripada pemrograman mobile. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada ruang lingkup pemrograman mobile. Di sini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama ada jenis aplikasi, yang dimana pemrograman seluler mencakup berbagai jenis aplikasi. Jadi semua aplikasi termasuk itu jenis aplikasi utilitas, yaitu contohnya seperti kalkulator, aplikasi antivirus, aplikasi apa namanya pengaturan berkas dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu yang tercakup oleh pemrograman mobile. Juga ada aplikasi yang berbau atau berbasis hiburan seperti Mobile Legends, Free Fire, dan lain sebagainya. Selain itu juga yang berbasis e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk aplikasi perusahaan, seperti untuk perusahaan, untuk absensi, dan lain sebagainya. Itu ruang lingkup pemrograman mobile yang pertama. Nah, yang kedua, ruang lingkup pemrograman mobile di sini ada platform pengembangan, yang dimana ruang lingkup ini mencakup aplikasi asli untuk sistem tertentu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di sini ada keterbatasan dan tantangan teman-teman. Yang dimana pengembang menghadapi keterbatasan seperti memori perangkat, masa pakai baterai, kemampuan perangkat keras, dan perbedaan resolusi layar. Yang tentu ini menjadi tantangan atau keterbatasan bagi setiap para pengembang pemrograman mobile. Nah, perlu dicatat teman-teman, pemrograman mobile ini bukan hanya tentang coding, tapi juga tentang menciptakan pengalaman pengguna yang mulus. Jadi bukan hanya sekedar kita menciptakan sebuah aplikasi atau sebuah website, tapi juga bagaimana kita bisa mengemas aplikasi tersebut atau website tersebut agar para pengguna itu mendapatkan pengalaman yang bagus, pengalaman yang mulus. Yang dimana apabila pengalaman dari pengguna ini baik, mempunyai kesan baik terhadap aplikasi tersebut, pasti dia akan selalu menggunakan aplikasi tersebut, yang dimana itu akan menguntungkan kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan pengembangan aplikasi mobile dan web. Yang pertama, aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini, teman-teman, berjalan di perangkat dengan antar muka sentuh dan akses ke hardware. Jadi, kita bisa langsung download di aplikasi seperti aplikasi Play Store atau App Store. Yang dimana kalau aplikasi mobile ini punya akses atau fitur-fitur yang beda, yaitu ke hardware. Seperti kita bisa mencantumkan email, kita bisa mencantumkan lokasi kita, data pribadi kita, seperti itu teman-teman. Lain halnya dengan pemrograman web. Pemrograman web itu hanya bisa diakses melalui browser dan tidak memiliki akses langsung ke hardware. Seperti itu teman-teman. Nah, perlu juga dicatat bahwa
mobile menawarkan pengalaman lebih kaya dan personal. Karena ya berjalan di perangkat dengan antar muka, sentuh, dan akses ke hardware. Sedangkan untuk web itu lebih fleksibel dan universal. Bahas intinya lebih simpel. Jadi kita tidak perlu download aplikasi. Tapi cukup kita bisa membuka melalui jalur website dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada dampak terhadap bisnis dan gaya hidup. Nah, jadi pemrograman mobile ini apakah dampaknya bagi bisnis dan gaya hidup? Di sini mari kita sebut satu-satu. Yang pertama, dampak pemrograman mobile terhadap bisnis ialah transformasi model bisnis. Yang dimana dulu kita kalau ingin bisnis itu harus datang bertemu dengan klien dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak perlu lagi karena sudah mendapatkan transformasi. Sudah masuk yang namanya era digitalisasi. Jadi kita ingin berbisnis, kita ingin berkomunikasi dengan klien, kita tidak perlu mendatangi klien tersebut. Cukup menggunakan aplikasi atau website yang telah dikembangkan oleh para pemogram-pemogram mobile tersebut. Jadi enak ya teman-teman ya dampaknya untuk bisnis itu. Jadi simple gitu. Yang kedua, dampak terhadap bisnis ialah meningkatkan keterlibatan pelanggan. Jadi gampanglah kita melibatkan pelanggan ataupun klien. Tidak perlu kita mendatanginya satu persatu, tapi dengan adanya pemrograman mobile web itu kita bisa dalam satu pertemuan kita bisa berkomunikasi dengan 2 klien, 3 klien dan lain sebagainya teman-teman. Bisa dalam satu waktu seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dampak analitik dan data yang dimana lebih enak lah kalau ada ini, lebih simpel, lebih gampang, lebih ya pokoknya lebih enak untuk bisnis ini. Nah, selanjutnya dampak terhadap gaya hidup. Yang pertama yaitu kemudahan akses informasi. Jadi kita tidak perlu yang namanya membeli koran, kita tidak perlu yang namanya membeli cerita-cerita koran-koran berita terkini. Kita cukup menggunakan handphone, menggunakan PC, laptop, dan lain sebagainya. Karena semua sudah ada di dalam media sosial atau media berita digitalisasi. Enak, simpel ya teman-teman ya. Yang kedua, dampak terhadap gaya hidup ialah mobilitas dan konektivitas. Dan yang ketiga yaitu personalisasi dan layanan. Perlu dicatat juga teman-teman bahwa aplikasi mobile ini mengubah cara bisnis beroperasi dan cara kita menjalani hidup. Nah, dari teman-teman, dulu kita harus ribet, tapi sekarang gampang. Cukup menggunakan handphone ataupun laptop sudah bisa bertemu dengan klien, sudah bisa mencari berita, sudah bisa mencari tren. Beda lain halnya seperti zaman dulu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada transformasi digital. Yang pertama ada digitalisasi proses, yang dimana era digital itu sedang ramai-ramainya, sedang proses menuju era digitalisasi. Yang tadinya tidak ada Grab, yang tadinya kita kalau ingin naik ojek, kita harus mendatangi pangkalan, tapi sekarang ojek tersebut yang datang kepada kita. Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua ada inovasi teknologi. Nah, selain menciptakan sebuah perangkat mobile, sebuah aplikasi mobile, perlu ada yang namanya inovasi, baik dalam teknologi maupun aplikasinya tersebut. Dan yang ketiga ada akses global, teman-teman. Setelah sudah inovasi, akses global. Nah, perlu dicatat juga bahwa pemrograman mobile adalah kunci transformasi digital. Ini membuka pintu bagi inovasi, efisiensi, dan aksesibilitas. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang aplikasi natif, hybrid, dan cross-platform. Yang dimana setiap jenis aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan tergantung pada kebutuhan proyek. Nah, mari kita bahas. Oke, di sini ada konsep aplikasi natif. Yang pertama definisi.
Aplikasi natif adalah aplikasi yang bersifat spesifik platform, yang mana aplikasi ini dirancang untuk berjalan pada sistem operasi tertentu. Misalkan di, di sistem operasi iOS atau Android seperti itu. Bahasanya Swift atau iOS, Java atau Kotlin atau Android. Nah, itu teman-teman. Biasanya kalau natif. Nah, di sini ada kelebihannya, yaitu apa? Aplikasi natif ini performanya tinggi. Kelebihannya. Yang kedua, akses penuh ke fitur perangkat keras. Yang ketiga, pengalaman pengguna yang optimal. Jadi kalau menggunakan aplikasi natif itu pasti kita akan mendapatkan pengalaman pengguna yang optimal, yang baik lah. Nah, dan tapi ingat, setiap kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Nah, di sini pun sama, aplikasi natif punya kekurangan, yaitu yang pertama biaya pengembangan lebih tinggi, waktu pengembangan lebih lama, dan yang ketiga tidak dapat digunakan di platform lain. Jadi apabila Android ya Android saja, apabila iOS iOS saja teman-teman. Tidak bisa platform-platform lain. Nah, di sini ada catatan bahwa aplikasi natif memberikan pengalaman pengguna terbaik. Namun, pengembangan membutuhkan sumber daya lebih, teman-teman. Ya, ada harga, ada hasil dong, ada kualitas. Apabila harganya mahal, perjuangannya berat, maka pasti hasilnya indah, bagus, seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang tadi aplikasi natif. Selanjutnya, konsep aplikasi hybrid. Di sini definisi aplikasi hybrid adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi web dalam wadah natif. Gitu, teman-teman. Frameworknya apa? Ionic, Cordova, dan lainnya. Tentu ada kelebihannya, yaitu pengembangannya lebih cepat, biayanya lebih rendah. Satu basis kode bisa untuk banyak platform. Seperti itu, teman-teman. Di sini ada contohnya, yaitu HTML, CSS, JavaScript. Nah, adapun kekurangan daripada aplikasi hybrid ialah performa lebih rendah dibanding natif. Akses terbatas ke fitur perangkat keras. Jadi nggak bisa semuanya diakses ke perangkat keras kalau kita menggunakan aplikasi hybrid. Yang ketiga, pengalaman pengguna mungkin kurang optimal. Karena ya performanya lebih rendah dibanding natif. Maka kita mungkin para pengguna pengalaman kita ini kurang optimal. Perlu dicatat juga bahwa aplikasi hybrid menawarkan solusi praktis dengan biaya lebih rendah, ideal untuk proyek dengan anggaran terbatas. Ini enak nih teman-teman. Jadi website. Jadi kita misalkan ingin membuka sebuah toko online, tapi kita mempunyai anggaran terbatas, waktu terbatas. Maka kita kalau kita ingin menggunakan membuat aplikasi natif itu membutuhkan biaya lebih dan proses pengembangan yang panjang. Maka kita bisa menggunakan tipe aplikasi hybrid yang dimana lebih praktis dan biayanya lebih rendah seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ialah konsep aplikasi cross platform. Definisinya adalah aplikasi lintas platform yang dikembangkan menggunakan basis kode tunggal yang memungkinkan bisa berfungsi di berbagai platform. Jadi bisa di natif, bisa di hybrid. Enaknya teman-teman aplikasi cross platform ini. Nah, frameworknya ialah React Native, Flutter, dan Xamarin. Contohnya. Adapun kelebihannya ialah efisiensi biaya, pengembangan cepat, satu basis kode untuk banyak platform. Jadi enak, pengembangan cepat karena satu basis kode itu bisa diakses ke berbagai platform, teman-teman. Adapun kekurangannya, yang pertama performa mungkin tidak sebaik natif. Akses juga terbatas ke fitur perangkat keras tertentu. Tapi pengalaman pengguna itu bisa bervariasi tergantung bagaimana kepuasan kita terhadap aplikasi cross platform tersebut. Juga perlu diingat bahwa cross platform memungkinkan jangkauan luas dengan satu kode. Pilihan tepat untuk startup dan proyek skala kecil. Teman-teman. Nah, terakhir ada studi kasus platform. Di e-commerce ada Tokopedia, Shopee, Red Native. Yang kedua ada di media sosial ada Facebook dan Instagram, Red Native.
Jadi bisa di aplikasi, bisa di website. Jadi kalau kita tidak punya aplikasi, kita bisa membuka aplikasi Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram melalui website seperti itu. Nah, untuk game ada Mobile Legends, Unity, PUBG Mobile, Unreal Engine seperti itu. Nah, di sini berbagai platform dari studi kasus di atas bahwa berbagai platform ini telah membuktikan keberhasilan pemrograman mobile. Maka kita harus terus belajar studi kasus untuk inspirasi dan strategi. Nah, itu dia teman-teman pembahasan dari materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, maka dari itu saya Abdul Halim mengucapkan ribuan kata maaf jika ada kekurangan kata, penyebutan atau apapun itu karena saya masih dalam proses belajar. Akhirul kalam, saya tutup. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya Abdul Halim undur diri, kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman.